kita ada baiknya kita berdoa dan bernyanyi. Oke, siapa yang mau silakan ke depan. Mari kita bernyanyi. Lagunya itu Yesus Kekasih Jiwaku. Semua tahu kan lagunya? Tahu. 1, 2, 3, ya. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan senang ku puji dengan tetapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita satu doa dan berdoa dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Subhanahu dan Kuasa, ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu dan dari malam hingga pagi hari ini kami dapat berkumpul di sekolah ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran agama kami. Kiranya Engkau memberkatinya dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya inilah doa anakmu yang kurang sempurna, kiranya Engkau menyempurnakannya. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Oke, kita akan absensi ya. Abel, hadir Bu. Bernardus, Hadir, Bu. Selin, hadir Bu. Chelsea, hadir Bu. Grace, hadir Bu. Prestia, hadir Bu. Juanda, Hadir, Bu. Kemri, Dipta, Hadir, Bu. Tania, sakit Bu. Sakit ya. Regina, Hadir, Bu. Diana, saya Bu. Jessica. Oke, berarti semua hadir selain si Naya. Oke, sekarang silahkan dikumpulkan notesnya semuanya di depan. Bagi yang tidak mengumpulkan notes, silahkan dulu berdiri di depan sini. Ya, ada. Bu, coba. Biar tahu. Mesti lawannya. Sekalian guys. Ada kumpul ada sekalian. Bagi yang tidak membawa notes, silahkan berdiri di sini. Hanya si Juanda yang tidak mengisi notes. Anda boleh. Silakan Anda. Grace, Selin,
Maria, Jessica, Chelsea, Kimberly. Oke, materi kita pada hari ini itu tentang sifat-sifat dalam gereja Katolik. Siapa yang tahu apa saja sifat-sifat dalam gereja Katolik? Oke, Sinita, satu apa? Satu. Angga? Universal, Bu. Apostolik. Apostolik. Masih ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Kudus. Kudus, apa lagi? Yang satu kudus, Katolik, dan apostolik. Oke, sifat-sifat dalam gereja Katolik itu ada 4. Yang pertama itu ialah satu. Yang kedua kudus. Ketiga itu Katolik. Dan yang keempat itu ialah apostolik. Dan yang akan kita bahas itu tidak. Ya. Yang kita bahas pada hari ini ialah gereja yang satu. Oke, siapa yang tahu kenapa dikatakan satu? Karena dari Yesus sendiri. Yang pertama itu karena Yesus sendiri. Yesus sendiri ialah pendirinya. Ada lagi? Apa Kemri? Masih ada kenapa dikatakan gereja itu satu? Chelsea. Kumpulan orang-orang beriman. Masih ada? Ya? Oke enggak? Karena di gereja Katolik itu tidak membedakan seperti suku ras gitu, Bu. Jadi semuanya satu, campur semua suku apa campur semua. Kayak dia disebut gereja yang satu. Oke, masih ada? Kenapa gereja itu dikatakan satu? Karena seperti yang dikatakan siangnya tadi, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu di dalam Kristus. Ada yang dari suku Batak Toba, ada dari suku Batak Karo, ada dari Jawa, ada dari suku Nias. Meskipun baik itu dari Minang, dari negara manapun, kita tetap satu. Iya kan? Apa? Sifat Allah itu tunggal, tapi pada hakikatnya Allah yang tunggal itu adalah satu. Iya. Di situ ada dikatakan Allah Tritunggal, 3. Namun memiliki apa? Pada hakikatnya itu adalah satu. Pada hakikatnya itu satu. Tritunggal itu ialah kepribadiannya yang 3, namun tetap kepada Yesus Kristus. Dia sebagai Bapa, dia sebagai Putra, dan dia juga sebagai Roh Kudus. Menurut ensiklopedia, ada 3 yang membuat kita menjadi satu. Yang pertama itu kita satu dalam iman. Iman yang diajarkan di sini, iman yang diajarkan di tanah Karo sana, iman yang diajarkan di negara sana, tetap satu. Sama-sama diajarkan tentang iman. Ada yang kedua itu tentang satu dalam baptisan dan ekaristi. Baptisan di sini dan baptisan di luar sana itu sama, namun bahasanya yang berbeda. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Batak Karo di stasi-stasi, ada juga bahasa Batak Toba, dan banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan di negara-negara atau di paroki atau juga di stasi-stasi lain. Tetapi pada dasarnya itu tata caranya itu tetap sama. Dan yang ketiga itu adalah satu dalam pemimpin. Bahwa yang kita ketahui ialah pemimpin kita itu ialah Paus Fransiskus. Setelah Paus apa? Ada uskup. Dan setelah uskup ada pastor. Pastor. Atau sering juga kita sebut dengan
imam, romo, berbagai macam panggilan yang kita panggil. Tergantung apa dia ordernya. Iya kan? Karena ada yang RD, ada juga yang udah. Menurut Katekismus Gereja Katolik, kenapa kita juga disebut satu? Ada yang tahu? Menurut Katekismus Gereja Katolik, kenapa kita disebut satu? Silakan coba di HP-nya masing-masing buka Katekismus Gereja Katolik. Kenapa kita disebut satu? Bagi siapa yang sudah dapat bisa di angkat tangannya. Katekismus Gereja Katolik. Apa janji? Katekismus Gereja Katolik atau Gereja Katolik adalah katekismus yang digunakan oleh Gereja Katolik. Penggunaannya diresmikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1960. Kenapa dikatakan kita satu? Ada yang dapat? Apa enggak? Ketika gereja Katolik menjelaskan bahwa gereja itu satu karena 3 alasan. Yang pertama itu gereja itu satu menurut asalnya yang adalah Tritunggal Maha Kudus, satu yang mana tunggal dalam 3 pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masih ada? Apa? Sini? Gereja itu satu. Dia hanya mempunyai satu Tuhan, Maha Besar dan satu iman, lahir dari satu kebaptisan, semua itu hanya satu tubuh, dijiwai oleh satu roh menuju saling harapan tunggal. Kalau ini sekali waktu terpenuhi, maka segala pembicaraan akan kasih. Oke, masih ada? Apa Dita? Gereja yang satu berarti bahwa gereja adalah satu gereja yang tunggal, bersatu dan global yang berlandaskan pada Yesus Kristus. Masih ada? Apa Diana? Dalam Katekismus Gereja Katolik disebut sebagai satu karena Gereja Katolik adalah satu gereja yang tunggal, bersatu dan global yang berlandaskan pada Yesus Kristus. Kesatuan di dalam gereja didasarkan pada kesatuan Tritunggal yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kristus adalah satu-satunya perantara dan jalan keselamatan, dan Dia hadir bagi kita dalam tubuhnya yakni gereja. Oke, masih ada? Jawaban yang kalian bilang tadi itu semuanya betul, bahwa gereja Katolik kenapa disebut satu menurut Katekismus gereja itu? Yang pertama itu karena berasal dari Allah Tritunggal. Yang kedua itu karena didirikan oleh Yesus sendiri. Dan yang ketiga itu karena gereja dijiwai oleh Roh Kudus yang sama, yang lahir dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, sekarang coba kalian cari. Ada 3 prinsip gereja. Apa saja itu? Siapa yang dapat bisa diangkat tangannya. Ada 3 prinsip gereja. Apa? Yang pertama iman, yang kedua harapan, dan yang ketiga kasih. Oke, yang pertama itu iman, yang kedua harapan, ketiga kasih. Masih ada? Bapak Adita? Martabat manusia, solidaritas dan subsidiaritas. Masih ada jawaban yang lain? Apa enggak? Bersekutu atau koinonia, bersaksi atau marturia, dan melayani atau diakonia. Masih ada? Apa Dena? Hati nurani, keadilan sosial, dan kebebasan beragama. Oke, ada 3 prinsip gereja. Yang pertama itu ialah prinsip batinia atau iman. Yang kedua itu prinsip lahiria atau hierarki. Tahu kan apa itu hierarki? Hierarki itu ialah urutan dari pemimpin kita. Dari paus, uskup, imam, diakon, biarawan, biarawati. Dan yang ketiga itu ialah prinsip simbolis atau peribadatan dan sakramen dalam gereja Katolik. Udah tahu semuanya? Oke, sekarang siapa
yang bawa kitab suci coba buka 1 Korintus. Bagi yang tidak membuka dan yang tidak membawa Alkitabnya, coba buka e-Katoliknya semuanya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Amin. Tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat ke-12 silakan dibacakan oleh si Grace. Bu, bisa tolong ulangi nggak, Bu? Oke. Dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Oke, Grace. Ayat 12 silakan dibaca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat ke-13 baca Ananda. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat ke-14 Agia. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Ayat ke-15 Kemri. Andai kata kami berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat ke-16 Chelsea. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat ke-17 Selly. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat ke-18 Vestia. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Ayat 19 Tiana. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuhnya? Ayat ke-20 Yesika. Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. 21 Janda. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. 22 Grace. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling membutuhkan. 23 Dita. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. 24 Kemri. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. 25 Dia. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26 Tiana. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua anggota turut bersukacita. 27 Jessica. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggota. 28 Prestia. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata dalam bahasa roh. 29 Anda. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? 30 si Selin. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. 31 Chelsea. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang pada pertama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Oke, tadi kita telah membaca dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Oke, semuanya tadi sudah membacakan. Semuanya sekarang kita akan mengerjakan tugas berbentuk kelompok. Kelompoknya
saya bagi, kita bisa 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu ketuanya si Henry, anggotanya Grace sama Tiana. Kelompok kedua ketuanya si Dita, anggotanya si Chelsea sama si Rania. Kelompok ketiga Angga, anggotanya itu si Gail, Selin sama si tiga apa? Tiga. Yang belum siapa lagi? Juanda, Prasetya, kami Bu. Regina. Oke, si Prestia masuk ke Camry, si Chelsea masuk ke si tadi. Kita Juanda. Berarti Juanda masuk ke Angga. Oke, berarti udah tahu semua kelompoknya kan? Oke, silakan semuanya buka HP-nya dan lihat di grup. Saya udah mengirimkan cerita. Oke, udah nampak semua? Bu, ada Bu. Di situ ada 2 cerita. Udah bisa semua dibuka? Masing-masing ketua kelompoknya silakan ditulis apa yang mau kalian kerjakan. Masing-masing ketua kelompok. Saya tadi ketuanya juga nggak di kelompok saya. Masih ada. Oke, soal nomor 1. Masing-masing ketua kelompok. Mau masing-masing lagi, mau masing-masing intinya yang saya tunjuk tadi ketuanya silakan ditulis. Nomor 1. Siapa yang Siapa yang memprakarsai WYD? Itu kalian lihat pada cerita nomor 1. Nomor 2. Apa tujuan Hari Kaum Muda Sedunia? Apa tujuan Hari Kaum Muda Sedunia? Nomor 3. Apa pesan Paus Fransiskus untuk kaum muda sedunia? Selanjutnya, apa makna sifat kesatuan gereja dalam pertemuan kaum muda sedunia itu? Itu soal untuk cerita nomor 1. Ini untuk soal cerita nomor 2. Ada 2 cerita itu. Yang pertama tentang kaum muda, yang kedua itu mulai dari 1 Korintus. 1 Korintus 12 ayat 12 tentang kesatuan gereja.
Oke, pertanyaannya, apa pesan? Apa pesan yang bisa kalian petik atau yang bisa kalian ambil dari kitab suci 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10. Nomor 2, apa arti gereja yang satu? Menurut Rasul Paulus. Saya ulangi, Rasul Petrus. Oke, silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing dan itu akan dipresentasikan di depan. Kalian kerjakan aja dulu, kalau udah selesai kita akan lanjut presentasi. Indonesia di kertas lembar. Terserah, mau di kertas lembar, mau di buku juga nggak masalah. Oke, silakan berdasarkan kelompoknya. Siapa kelompok tadi? Karena saya yang membuat itu. Kenapa nggak yang masuk nomor itu ada di Filipina? Iya juga. Yang pertasa itu siapa yang memulai atau siapa yang membuat? Oke kawan, tes, sahabat. Nomor 1, siapa yang memperkasai Gagas diri? Yang kedua, apa tujuan dari kaum muda sedunia? Yang ketiga, apa pesan Paulus Versus untuk kaum muda sedunia? Yang keempat, apa mana sifat kesatuan gereja dalam pertemuan kaum muda sedunia itu? Yang cerita dari cerita kedua, apa yang bisa di kalian atau kata yang bisa kalian ambil dari dalam 1 Petrus 2 ayat 5 Petrus ya? Petrus 2 ayat 5 sampai 10. Yang kedua, apa gereja yang satu menurut Petrus? Jadi ceritanya dikirim ke email itu dulu. Di sini ada buku dan terus di bawah jawaban. Soal itu mau itu apa? Iya, proses ini. Jadi mau dapat mau yang dapat apa ya? Apa pertanyaan nomor 2? Angga, Bu, orang ini sengaja kerjanya di buku orang ini supaya nanti orang ini apa kalau ujian bisa dibacanya. Kamu harus tahu. Bu bacakan. Bu bacakan. Bu, kalau biar adil, biarkan di kertas lembar aja, Bu. terserah mau di kertas lembar, mau di Tidak baca ini. Bisa dibaca. Ya, kemarin dibacakan. Biar orang Siapa yang tertarik?
Siapa yang memprakarsai UYD? Si Paulus Yohanes. Jadi yang kurang masih ada yang Siapa yang memprakarsai UYD? Apa tujuan dari kaum muda sedunia? Dari bisa sudah dua. Tujuan dari kaum muda saat itu Paulus tahunnya taruh enggak Dari kaum Tahunnya taruh Sedunia, kaum muda sedunia. tahunnya taruh Belajar guys. pernah ada cerita Siapa yang membuat UYD itu? untuk kaum muda sendiri. Masih kita nomor 3. Apa pesan kaum Fransiskus untuk kaum muda sendiri? mulai dari mana semua orang di Apa itu? Apapun. Misalkan gereja. Kaum muda sendiri. Cek gorengnya. Maaf tidak. Mau bacakan soalnya. Itu sekarang nomor 4.
pada Yesus. Kamu adalah masa final. Kalah, kalah. Nampak lari sebenarnya. Ini coba ya. Terus dari situ kan ada di sini. Ini paragraf kedua nih. Ini itu Google itu. Ini paragraf kedua ya. Cerita satu. Inilah. Ini paragraf kedua B ini. Oh, itu ada ini kan kayak itu. Iya, kenapa kayak Kamu kerja terus aja. Sekarang nomor apa guys? Berbalik. Ternyata semua ada di apanya ini ya, Bu, diceritain jawabannya. Ya kan, Bu? Ini pas Francis menurut WD. Kita masuk ke Ini nomor pertanyaannya. Iya, pas. Paragraf kelima. Sudah ada yang selesai? Kelompok berapa? Belum, Bu, dua lagi, Bu. Kita ambil dulu ya, Bu.
nggak dinamain lagi biar kita presentasi lagi. Cepat sekali Bu. Saya menunggu lagi Bu. Tolong Bu. Tinggal nomor berapa lagi? Nomor 412. Berarti 3 lagi. Lagi kali Bu. Nah, boleh kan? ada Bu. Udah selesai yang gambar. Lagi, lagi.
sudah. Kadang itu. Oke, kelompok siapa yang sudah selesai? Berapa kita deh? Baca Bu. Sudah selesai dikta? Bagi ini itu Bang. Kalau nggak bisa jalan silakan keluar. Kalau tidak bisa diatur kata ibu ini silakan keluar. Nama kelompok kami belum gede. Belum gede. Rahasia ya Bu. Perintah siapa? Kalau kita barang besar. Ini cuma Bu. Bu, nama kelompok itu bebas kan Bu? Yang ini goreng. Bu, saya mau bertanya. Itu dia yang nanti presentasi jadi moderator siapa? Ketua Bu? Ya, moderatornya itu ketua. Oke Bu. Kan udah saya bilang tadi siapa aja ketuanya. Iya kan? Untuk ketua yang ngomong aja Bu. Stop. Oke, udah ada yang selesai? Satu lagi. Satu lagi. Kelompok kami satu lagi. Jadi di sini Nomor berapa yang selesai? satu dua Bu. Untuk hidup dalam Ketua kelompok kan mana? Ibu ketua kelompok mana? Teman-teman, apa yang mau saya bantu teman-teman? Saya baru dari ngomong nanti. mandi. Kan udah di HP teman-teman. Siapa yang ada di Google? Dari teman-teman bilang online.
Padahal sudah disuruh Emang tadi kita nggak bisa ngelek. tapi sudah didownload jadi tidak perlu pakai untuk membukanya. Jadi maksudnya aku ada orang dari kantor Bu, untuk pertanyaan nomor 2 yang sudah keluar ada apa lagi? Saya dari tadi. Jadi aja Pak. Cerita nomor berapa itu? Yang udah pertama siap. Tapi kan nggak mau maju. Siap, Intinya kalian cari jawabannya. Oke, udah selesai kelompok pertama? Sudah, Bu. Lagi silakan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Bu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Bu? Oke, yang pertama kalian perkenalkan siapa-siapa aja nama kelompok kalian. Baik, selamat siang buat kita semua. Di sini kita mempresentasikan bahan diskusi kami telah diberikan oleh seperti itu. Silakan nama saya Fikri Sulaiman, saya Tuan Moderator dan bersama saya Jana Cecilia Silva, saya Kristina, saya Grace Claudia. kita akan masuk ke kali pertama atau seri pertama. Masuk soal. 1. Siapa yang memprakarsai WYD? WYD diprakarsai oleh Santo Paus Yohanes kedua. 2. Apa tujuan Hari Kaum Muda Sedunia? Tujuan dari Hari Kaum Muda Sedunia adalah untuk mengunjungi negara tuan rumah, melakukan pelayanan masyarakat, mengunjungi keuskupan, menjadi peserta dalam berbagai perayaan. Soal yang ketiga akan dilanjut oleh Grace. Apa pesan Paus Fransiskus untuk kaum muda sedunia? Pesannya itu, dia menasehati semua orang muda untuk tidak dilumpuhkan oleh ketakutan dan pengucilan, spekulasi dan mempulasi melainkan untuk mengenali kasih yang nyata, dekat dan nyata dari Yesus. Tuhan dan misinya bukanlah sesuatu yang sementara, itu adalah hidup kita. Sedang dalam perjalanan, teruslah berjalan, terus hidupkan iman dan bagikan. Jadi jangan lupa katanya bahwa kamu bukanlah hari esok, kamu bukanlah waktu, kamu adalah masa kini Allah. Soal yang keempat akan dilanjut oleh Kristia. Apa makna sifat pesan berbeda dalam pertemuan kaum muda sedunia? Persatuan gereja di Salon Paus Fransiskus dalam pertemuan dengan kaum muda sedunia menekankan pentingnya solidaritas dan persatuan di antara umat Kristiani. Ini berarti berpegang bersama dalam iman, melayani bersama dan membangun gereja yang Indonesia. Nomor 1, cerita kedua. Apa pesan yang bisa kalian petik dari kisah Kristus ayat 2 sampai 10? Pesan dari Kristus adalah bahwa orang percaya dalam bagian dalam rohani yang dibangun di atas Kristus sebagai batu penjuru. Mereka memiliki tanggung jawab Kristus sebagai penyaliman yang kudus, dipanggil untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menunjukkan kebenaran Kristus. Ini akan dilanjut oleh Grace kembali. Cerita kedua, soal terakhir. Apa arti gereja yang satu menurut Rasul Petrus? Menurut Rasul Petrus, gereja adalah komunitas orang percaya yang dipersatukan oleh iman kepada Kristus. Gereja digambarkan sebagai rumah rohani yang terdiri batu-batu hidup dengan Kristus sebagai batu penjuru. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kurang atau perlu lebih, sekian, terima kasih. Silakan. Bos. Tidak tahu.
Oke, silakan kelompok kedua. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Iya. Di sini kami kelompok 2 berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal yang telah diberikan oleh Bu Iris tadi. Sebentar pada itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Farid sebagai moderator. Saya Ria. Semua. Lanjut saya ke materinya. Pertanyaan mungkin bersama Roger. Oke, pertanyaan dari cerita pertama yaitu silakan memprakarsai WYD yaitu Santo Paulus Yohanes kedua. Yang kedua, apa tujuan Hari Kaum Muda sedunia? Dia menasihati semua orang muda untuk tidak dilumpuhkan oleh ketakutan dan kemunculan, spekulasi dan manipulasi, melainkan untuk mengenali kasih yang nyata, dekat dan nyata dari Yesus. Katanya bahwa kamu bukan hari esok, kamu bukan waktu, kamu adalah masa kini Allah. Yang ketiga, apa pesan Paus Fransiskus untuk kaum muda sedunia? Menginspirasi dan memberi energi pada kaum muda dalam perjalanan iman mereka, memperdayakan mereka untuk menjadi peserta dan pemimpin aktif di komunitas mereka. Apa makna sifat kesatuan gereja dalam pertemuan kaum muda sedunia? Sifat kesatuan gereja dalam konteks pertemuan kaum muda sedunia mengacu pada konsep bahwa gereja Katolik adalah salah satu tubuh Kristus. Maknanya adalah perwujudan persatuan iman di antara semua anggota gereja Katolik. Meskipun mereka berasal dari berbagai budaya dan negara, melalui kebersamaan dalam doa, perayaan sakramen, dan semangat persaudaraan, kaum muda diingatkan bahwa mereka semua adalah bagian dari satu tubuh Kristus, yaitu gereja universal yang bersatu dalam misi dan kasih Kristus. Pertanyaan dari cerita kedua. Yang pertama, apa pesan yang bisa kalian petik dari kitab suci 1 Petrus 2 ayat 5-10? Buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, berlebihan, dan fitnah. Jadi seperti bayi yang baru lahir, minum susu yang murni yang rohani, supaya kamu beroleh keselamatan. Datanglah kepada Tuhan, kepada kehadiran Allah, jadilah imamat kudus. Yang kedua, apa arti gereja yang satu menurut Rasul Petrus? Menurut Rasul Petrus, gereja yang satu adalah kesatuan rohani umat percaya yang dipersatukan dalam Kristus sebagai satu umat Allah yang hidup dalam iman dan kebenaran di bawah kepemimpinan Kristus. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon maafkan, jika ada lebihnya saya, jika ada kurangnya pun saya. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Dilanjut dengan kelompok ketiga. Oke, silakan temannya. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Yang minta Kami dari kelompok barang besar ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami masuk ke materi kami, izin kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Agus Tegawa sebagai moderator dan tempat saya Juanda. Saya Abikaya. Saya Salim Mantap. langsung saja ke materinya. Cekidot. Pertama, siapa yang memprakarsai jawabannya adalah Santo Paulus Yohanes 2. Apa tujuan dari kaum muda sedunia? Tujuan Hari Pemuda Sedunia adalah untuk menyatukan kaum pemuda Katolik dari seluruh dunia, memperdalam iman mereka, menginspirasi pelayanan, serta menumbuhkan semangat untuk menjadi agen perubahan positif sesuai ajaran Kristus. Tiga, apa pesan Paus Fransiskus untuk kaum muda sedunia? Yang pertama itu jangan takut
berubah dan berbuat baik. 3. Menjadi agen perdamaian dan cinta kasih. 4. Menghadapi tantangan dengan iman. Yang kelima, peduli pada lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, apa ya pesan Paulus? Yang keempat, apa makna sifat kesatuan gereja dalam pertemuan kaum muda sedunia itu? Jangan ketawa. Jawabannya, makna kesatuan gereja dalam hari pemuda sedunia adalah menunjukkan bahwa kaum muda Katolik meski berbeda latar belakang budaya Teman-teman di belakang tolong jangan bermain HP. dan bangsa yang berbeda, mereka tetap satu dalam iman. Soal yang kedua, apa pesan yang bisa kalian petik dari kitab suci 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10? Pesan yang bisa kami petik adalah kita dipanggil untuk hidup dalam terang Allah dan menjadi saksinya. Yang kedua, apa arti gereja menurut Rasul Petrus? Menurut Rasul Petrus, gereja adalah rumah rohani yang dibangun oleh orang-orang percaya sebagai batu hidup dengan Yesus sebagai batu penjuru. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Selamat siang. Oke, semuanya tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing kan? Bahwa yang kita ketahui itu ialah siapa tadi ya? Apa tadi pertanyaan nomor 1? Siapa yang menguasai Siapa? Bapak Paulus Santos de Paulus Johannes. Yang kedua. Terus apa tadi pesan Paus Fransiskus kepada orang muda Katolik? Langsung lupa. Aku adalah Dia menasihati semua orang. Dia menasehati semua semua orang. Bisa juga kita semua sedang dalam perjalanan, terus berjalan, terus hidupkan iman dan bagikan. Selanjutnya pertanyaan, apa makna sifat kesatuan gereja? Sifat kesatuan gereja tercermin dari persekutuan atau komunio kaum muda dan umat Katolik yang berkumpul di Panama atas nama satu iman, harapan, dan kasih. Sudah tahu semua kan? Sudah, Bu. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Pulang semuanya, nanti tugasnya silakan dicatatkan hasil presentasinya tadi. Tugas kemarin, Bu. Sekalian sama tugas yang kemarin. Sebelum kita pulang, kita bersatu dalam doa dan beberapa hari kita Kita terima kasih sebelum sebentar kami ini. Kita sebentar lagi kita akan pulang. Kita kami perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing. Kita berdoa juga kesehatan rezeki kepada guru kami dan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak, amin. Semuanya